Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala fassidqu fil ghari wassiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi. Maka as-siddiq Nabi Muhammad berada di dalam gua, was-siddiq, dan demikian juga Sayyidina Abu Bakar as-siddiq berada di dalam gua, lam yarima, tidak meninggalkan gua, wahum, dan sedangkan adapun orang kafir yaquluna berkata ma fil ghar, tidak ada orang di dalam gua, min arimin, dari seorang pun, tidak ada seorang pun di dalam gua. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Mereka orang kafir menyangka al-hamam, apa hamam? Merpati. Wa dhannul ankabut, dan mereka menyangka al-ankabut, laba-laba, ala khairil bariyati, atas keberadaan sebaik-baik manusia, lam tansud, tidak merajut, walam tahumi, mengelilingi al-makan fi amanin, dalam keadaan aman. Jadi orang-orang kafir itu karena melihat merpati, melihat laba-laba, menduga bahwa ini aman, tidak ada orang yang dicari, tidak ada siapapun. Kalau memang ada penghuninya di dalam gua, merpati ini pasti akan terbang dan tidak ada telur di sini. Sarang laba-laba pasti terkoyak, tapi ini kan terajuk. Mana mungkin ada orang? Ya sudah, kita tidak mau sia-sia masuk ke dalam daripada digigit binatang yang berbisa. Sudah. Padahal seandainya mereka merunduk, di situ kelihatan ada baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar lah yang kemudian merasa resah karena levelnya tidak selevel Nabi. Ini gimana Rasulullah kalau mulai? Yang Nabi tenang. Ya. Justru yang menenangkan baginda Nabi. Idhuma fil ghari, ya. Tsaniyasnaini idhuma fil ghari. Apa sabda Nabi pada Sayyidina Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Sayyidina Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini as-sabat. Lalu mengapa Nabi melakukan langkah seperti itu, berada di dalam gua? Maka jangan pernah katakan Nabi bersembunyi, lari dari kejaran orang kafir. Salah. Nabi tidak pernah takut. Ya bagaimana tidak? Arsy, langit, semua tunduk pada Nabi. Bahkan sudah Isra dan Mi'raj. Tinggal apa? Minta apa? Gunung saja menawarkan dirinya untuk diperintahkan menghimpit penduduk Mekah dan Taif. Kan tinggal menunjukkan kehebatan. Tidak. Nabi sedang menunjukkan keteladanan. Begini loh cara berjuang. Harus ngatur strategi, bersembunyi dalam rangka untuk mengatur strategi yang lebih tepat. Karena yang diajak Nabi Sayyidina Abu Bakar. Seandainya Nabi sendirian, selesai mukjizat ini. Apa kemudian pentingnya Nabi berjalan, mengatur strategi, menyewa penunjuk jalan untuk hijrah ke Madinah? Padahal sebelumnya sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Tinggal memohon, ya Allah, Buraq datangkan. Ini enggak. Oleh Sayyidina Abu Bakar akan diberikan kuda
Ini ya Rasulullah, kuda ya Rasulullah. Enggak, hargai, saya akan beli. Enggak ya Rasulullah, saya ingin memberikannya. Saya juga ingin dapat pahalanya hijrah, katanya Nabi. Ini menunjukkan kalau berjuang apa detiwi. Maka keluar lagi, jak kunyoro orang, ayo kita sumbang. Selain maka keluar, saya nyoro gue ongguan. Maka keluar lagi. Maka riaknya seorang panutan itu tidak riak. Maksudnya riak apa? Menampilkan kebaikan, itu kan riak kan secara lughatan. Seorang teladan, panutan tidak riak. Nabi kalau kemudian harus menyembunyikan semua amal solehnya, siapa yang niru Nabi nanti? Nabi tidak pernah kelihatan sholat tahajud. Nah, ya harus keluar sholat tahajud, dilihat, oh Nabi sholat. Dalam rangka diikuti, diteladani oleh umat, bukan cari perhatiannya orang. Jadi jangan kemudian ini karena santri belajar tasawuf terlalu dalam ya, kiai nyumpeng itu tahu, kiai nyumpeng sapi itu tulisnya mana, sapi sebutnya mana, apa tak riak ya ini. Nah, ini dolum kulu tasawufnya ya. Padahal dalam satu sisi ada saatnya seseorang pada posisi itu menunjukkan kebaikan untuk diteladani orang lain. Kalau semua kemudian menyembunyikan keteladanannya, orang yang setelahnya akan tidak tahu. Ya, ini. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Wiqayatullah, perlindungan Allah, aghnat cukup, ya, tidak membutuhkan an mudha'afati minad duru', berlipat rajutan berlapis dari baju besi, wa an alin minal utumi, dan dari bangunan tinggi, minal utum, benteng. Baju besi kalau ingin semakin tidak mempan dari serangan pedang, dari serangan benda tajam, berlapis. Nah, perlindungan Allah itu sudah mencukupi, tidak butuh kepada berlapisnya baju besi. Kalau sudah ada jaminan dari Allah, tidak butuh ada benteng, ada tembok yang tinggi. Masamani dahru daiman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam. Tidaklah samani mendorong untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Ad-dahru, waktu, zaman, ya. Daiman, kezaliman. Wastajartu bihi, meminta perlindungan saya bihi, pada Nabi, illa, melainkan, waniltu jiwaran, memperoleh saya jiwaran, perlindungan dari Nabi, lam yudhami, tanpa dipaksa. Apa maksudnya dari bait qasidah ini? Imam Al-Busiri memberitahukan tentang kondisi diri beliau, apa yang telah terjadi oleh karena sebab suatu zaman, peristiwa yang buruk, peristiwa yang tidak baik. Ketika beliau minta perlindungan pada Nabi, tawassul pada Nabi, maka akan ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan kalau ada kerutan, ada masalah, sumpek, ya, sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan, maka baca qasidah ini dengan niat tawassul, minta jiwarnya Nabi, perlindungannya Nabi. Ini tawassul pada Nabi. Masamani dahru daiman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaram minhu. Ini penting, jadikan wiritan selama situasi seperti sekarang ini. Ulang-ulangi qasidah ini. Walal tamastu ghinad daraini min yadihi illa stalamtun nada.
mustalami, dan tidaklah memohon aku ghinad daraini, kekayaan dunia dan akhirat, min yadihi, dari tangan Nabi yang mulia, illa, melainkan istalam, tu, memperoleh aku annada, kedermawanan, min khairi mustalami, kebaikan orang yang memberi. Jadi kalau minta kepada Nabi, minta kebaikan dunia akhirat, beliau akan memberikannya. Beliau ini dermawan. Kanjeng Nabi lampa munyuna kamuljaan dunia akhirat, minta kanjeng Nabi paringi gitu. La tungkiril wahya min ru'yahu, inna lahu qalban idha namatil aynani lam. La tungkirul wahya, janganlah engkau mengingkari wahyu, min ru'yah, dari mimpinya Nabi. Inna lahu qalban, sesungguhnya bagi Nabi itu qalban, adapun hati, idza namat, apabila tidur, al-ainani, kedua mata beliau, lam yanami, tidaklah tidur hatinya. Awal wahyu itu berupa mimpi yang benar. Maka jangan sampai mengingkari wahyu Nabi yang berupa mimpi itu. Mungkin ada orang yang mengingkari, oh jadi akan oleh mimpi, dengan anggapan bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Kan mimpi itu kan bunganya tidur. Enggak, berdasarkan hadis Nabi ya, inna aini ainayya tanamani wala yanamu qalbi, sesungguhnya kedua mataku terlelap tidur dan adapun hatiku tidak tidur. Jangan samakan ya. Sementara ada santri yang super hebat ya, matanya terlihat melak ya, atena ngidah terbalik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.